Pelita Bangsa. Di sini saya bermaksud ingin mewawancarai Bapak mengenai proses KBM dalam K13 di lapangan. Mohon waktunya sebentar ya Pak. Hal yang akan saya tanyakan, yang pertama itu apakah proses KBM di K13 itu berjalan dengan efektif? Secara umum berjalan dengan efektif, tetapi untuk saat ini kita menggunakan metode daring, jadi agak sedikit terhambat karena penyesuaian dengan situasi yang ada saat ini. Tapi secara umum KPN kurikulum 2003 sudah terlaksana dengan baik. Lalu bagaimana dengan partisipasi siswa saat proses KBM itu berlangsung? Karena ada perubahan metode dalam KBM 2013 di mana siswa jauh lebih aktif, sehingga guru hanya membimbing, mengarahkan, dan siswa jauh lebih aktif. Biasanya kapan Bapak memberikan inti materi pelajaran pada siswa Bapak? Jadi inti daripada materi itu biasanya kita berikan terkadang di awal, terkadang juga di akhir pembelajaran, merupakan sebuah kesimpulan dari pembelajaran. Tetapi pada intinya siswa diarahkan untuk lebih aktif. Kita tidak memberikan pembelajaran dengan metode ceramah yang begitu banyak, gitu ya, sehingga kita menuntut siswa untuk tetap aktif. Jadi bisa dijelaskan di awal sedikit penjelasan, selebihnya siswa mencari. Gitu. Kemudian juga ada nanti di penutup sebagai kesimpulan dari pembelajaran tadi. Kalau boleh tahu strategi apa yang biasanya Bapak pilih pada saat proses KBM itu? Strategi yang kita gunakan dalam proses KBM banyak macam strateginya ya. Ada siswa mencari gitu kan ya. Kemudian juga kita juga ketika siswa memang sudah tidak bisa mencari gitu kan ya, karena memang fasilitas atau yang kurang, ya kita memberikan penjelasan sekedar kepada siswa. Seperti itu ya. Terus selain di dalam kelasnya Pak, tempat yang lebih efektif untuk melakukan kegiatan KBM itu di mana selain ya, kelas? Kita sesuaikan dengan materi. Kalau materinya, kan saya kemarin di kelas 6, nah kalau bicara tentang makhluk hidup, ya kita pendekatannya kepada di mana siswa itu lebih mencerna pelajaran, ya mungkin dibawa ke halaman terbuka gitu kan, dia mengamati makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Jadi anak sudah verbalisme aja gitu, tidak hanya tahu, oh ini yang namanya pohon mangga seperti apa, detailnya oh ini pohon mangga. Berarti lebih ke nyata gitu ya? Iya. Jadi anak tidak lagi diarahkan. Kalau dulu kan anak lebih cenderung verbal, dia tahu kapal, kapal kayak gitu, cuman dia nggak tahu bentuk kapal seperti apa. Nah kemudian terjadinya proses fotosintesis, dia hanya mengenal dari buku aja. Tapi kalau kepada kurikulum 2000 anak benar kita bawa ke alam, terbuka, kemudian kita tahu ini prosesnya seperti ini dari jam berapa lebih kontekstual gitu. Iya gitu. Lalu kita kan sudah mengetahui ya Pak bahwa K13 sama KTSP itu berbeda, apalagi dalam segi proses KBM juga. Menurut Bapak lebih efektif mana Pak, KBM di KTSP atau K13? KTSP itu kurikulum 2012 penyempurnaan daripada KTSP. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kurikulum kan tidak ada yang kurang gitu ya, tetapi lebih disempurnakan dengan kurikulum 2013. Gitu, sehingga kalau dalam kurikulum tersebut kan kita kenal dengan ada K3, K4 gitu kan ya, ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi mereka pengetahuannya punya, keterampilannya juga harus nyata. Berarti lebih efektif yang di K13? 2013, ya. Apalagi ya termasuk hasil revisi. Mengapa Bapak lebih memilih dan lebih yang menurut Bapak kan lebih efektif di K13 itu mengapa Bapak? Ya, karena pendekatan yang digunakan pada kurikulum 13 lebih menyentuh kepada kreativitas anak. Karena kan anak tidak sekarang ini anak kan tidak butuh yang verbal, tapi butuh yang real, praktek nyata gitu ya. Kalau pada KTSP itu masih ada hal-hal yang sifatnya verbalisme anak gitu. Maka pada kurikulum 2012 metode ini juga kan anak lebih pada menemukan daripada kita kasih tahu dan kita ceramai terus. Berarti
berarti di K13 itu anak lebih aktif lebih ya? aktif, lebih aktif. Terus menurut Bapak solusi terbaik dalam meminimalisir kendala-kendala pada saat proses KBM di K13 itu apa ya? Ya, karena pada kurikulum 2013 itu dituntut anak lebih aktif dan kreatif, maka fasilitas yang mendukung itu harus tersedia dengan baik juga gitu. Jadi solusinya Harus menyediakan alat-alat peraga, kemudian kalau kita bicara tentang kapal, minimal miniatur kapalnya kita juga punya, kan itu. Kalau tanpa itu semua ya kembali lagi ke yang dulu juga, anak hanya membayangkan, tidak melihat secara nyata. Berarti fasilitas sekolah itu harus lebih baik, fasilitas sekolah harus tersedia dengan lengkap gitu. Ya walaupun dalam bentuk sederhana ketersediaannya gitu. Tidak harus yang kapal ya, sediakan kapal yang mobil tidak seperti itu. Tapi miniatur dari apa yang kita ajarkan, anak memiliki gambaran real itu bentuknya. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon pamit. Iya. Bapak. Iya, enggak.